Oke, kita bisa mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, hari ini kita akan lanjutkan. Saya akan mulai dari distribusi peluang. Ya. Dalam satu eksperimen, kita seringkali ya, tidak selalu mempunyai peluang yang sama untuk semua kejadian. Sehingga perlu kita kita perlu definisikan hal seperti ini. Jadi dalam kasus ini, ya, peluang PS itu dipadankan dengan setiap keluaran S. Ya. Jadi saya punya berbagai macam keluaran yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi pada himpunan S. Dan S ini kita sebut ruang sampel kalau memenuhi dua syarat ini. Ya. Jadi ketentuannya S ini sebagai ruang sampel kalau dia mempunyai dua syarat. Yang pertama ini, bahwasanya nilai dari PS untuk setiap S itu di antara 0 dan 1. Yang nantinya akan kita katakan sebagai nilai dari peluang dari kejadian S, begitu ya. Kemudian jumlahnya, ya, kalau saya jumlahkan PS ini untuk semua S, itu akan sama dengan 1. Jadi kalau nilai PS1 tambah PS2 sampai S yang terakhir, ya, maka nilainya harus sama dengan 1. Jadi dua ketentuan ini harus dipenuhi untuk dikatakan bahwasanya S besar ini merupakan ruang sampel, ya. Oke, artinya apa? Yang pertama, syarat yang pertama mengatakan bahwasanya setiap peluang itu bernilai 0, antara 0 sampai 1. Jadi tidak ada peluang yang kurang dari 0 dan tidak ada peluang yang lebih besar daripada 1, ya. Kemudian yang kedua, jika peluang itu semuanya saya jumlahkan untuk semua keluaran yang mungkin, maka selalu itu akan sama dengan 1, ya. Nah, ini karena apa? Karena pada saat eksperimen dilakukan, pasti ada salah satu dari keluaran itu yang akan terjadi, begitu ya. Oke. Nah, bagaimana peluang atau fungsi P tadi diperoleh atau PS itu diperoleh, ya. Kita lakukan eksperimen, ya, dan kita hitung fungsi ini, ya. Jadi peluang PS dari satu kejadian S itu akan sama dengan limit, ya, jumlah eksperimen menuju Tengah. Jadi kita hitung limit jumlah eksperimen, ya, menuju Tengah. Kemudian saya hitung kemunculan S, ya, saya bagi dengan jumlah eksperimen yang terjadi, ya, yang kita lakukan, ya. Nah, nilai ini ya, kita katakan sebagai peluang dari S, ya, peluang dari S atau PS. Dan peluang satu kejadian E besar, ya, itu adalah penjumlahan dari peluang masing-masing sub kejadian yang ada di S, di E besar ini. Jadi kalau saya punya kejadian ini merupakan satu kumpulan dari beberapa kejadian kecil atau sub kejadian, maka peluangnya itu merupakan penjumlahan dari semua kejadian yang mungkin di dalam E itu, ya. Oke, jadi kita jumlahkan saja. Ya, saya ambil contoh yang pertama. Oke, saya mempunyai dadu tapi sudah kita modifikasi sehingga peluangnya, ya, tidak semuanya sama, ya. Jadi misalnya di sini peluang muncul angka 3 itu 2 kali dari angka-angka yang lainnya. 1, 2 dan lain 4, 5 dan 6 itu sama peluangnya kecuali angka 3. Angka 3 peluangnya 2 kali dari angka lainnya. Yang kita tanyakan, oke, berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin. Kemudian yang kedua, berapakah peluang bahwasanya angka ganjil itu yang akan keluar, ya, yang akan muncul pada saat dadu itu digulingkan. Oke, yang pertama, ya, yang pertama
ada 4 ya kemungkinan yang terjadi ya. Kalau saya menggulingkan dadu, yaitu S1, S2 sampai S6. S1 itu artinya angka 1 yang muncul, S2 angka 2 yang muncul ya, dan seterusnya. Maka peluang dari S1, S2, S4, S5 dan S6 akan sama ya. Oke, dari soal ya kita tahu hanya peluang untuk angka 3 yang muncul itu yang 2 kalinya. Sehingga peluang dari angka 3 muncul itu adalah 2 kali dari PS1 misalnya ya. Oke. Sehingga karena ini merupakan distribusi peluang, maka dia harus jumlahnya 1 ya. Jadi kalau begitu saya jumlahkan peluang terjadinya S1, S2, saya tambahkan dengan S6 semuanya, itu harus sama dengan 1. Dengan demikian saya punya persamaan ini ya. 5PS1 ditambah dengan 2PS1 sama dengan 1 ya. Sehingga saya punya nilainya PS1 itu akan sama dengan 1/7 ya. 1/7 ya. Dengan demikian peluang keluarnya angka 3 itu akan sama dengan 2/7 ya. Ya. Oke. Dan yang lainnya peluangnya akan sama dengan 1/7 ya. Oke, untuk menghitung yang kedua, oke, saya definisikan E-nya itu, kejadian E itu adalah munculnya angka ganjil kan ya. Jadi E-nya itu akan sama dengan munculnya angka 1, angka 3, atau angka 5 ya. Sehingga E-nya itu sama dengan S1, S3, dan S5 ya. S1 tadi munculnya kejadian angka 1 muncul, kemudian S3 itu angka 3 dan S5 angka 5. Sehingga peluang dari E ganjil itu akan sama dengan ini ya. PS1 ditambah dengan PS3 ditambah dengan PS5. Oke. Jadi sama dengan 4/7 ya. Oke. Simpel ya. Oke. Nah, dalam hal semua peluangnya itu sama, maka kita katakan distribusi itu adalah distribusi uniform ya. Uniform. Dalam hal peluangnya sama. Jadi kalau saya mempunyai N anggota dalam ruang sampel tadi S, maka peluangnya itu akan sama dengan 1/n ya. Ya, akan sama dengan 1/n. Dan dalam hal ini kita juga katakan kalau kita mengambil salah satu dari anggota dari S, kita katakan kita memilih secara random karena peluangnya sama ya. Peluangnya sama, jadi kita bisa katakan itu kita pilih secara random ya, atau secara acak ya dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Teorema 1 mengatakan bahwasanya jika E1, E2 itu adalah dan seterusnya adalah barisan kejadian yang saling bebas ya, yang saling bebas dalam ruang sampel ya, maka peluang dari gabungannya itu akan sama dengan jumlah dari peluangnya ya. Jumlah dari peluangnya. Jadi kalau dia saling bebas, satu sama lain tidak saling mempengaruhi ya, maka peluangnya itu kita tinggal jumlahkan ya. Kita tinggal jumlahkan. Ini teorema 1. Soal. Misalkan kelahiran anak laki-laki dan perempuan adalah kejadian yang saling bebas. Jadi satu sama lainnya tidak mempengaruhi ya. Carilah peluang bahwa satu keluarga dengan 5 anak tidak mempunyai anak laki-laki. Jika ini ada beberapa ketentuan. Ya. Oke, yang pertama dulu kita jawab. Jika ketentuannya adalah kelahiran anak laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama. Ya, kemungkinan yang sama. Jadi distribusinya uniform ya, kemungkinan yang sama. Jadi peluang
ya mempunyai anak laki-laki sama dengan peluang untuk mempunyai anak perempuan. Oke, berapa peluang dari satu keluarga itu dengan 5 anak ya tidak memiliki anak laki-laki. Jadi semuanya anaknya perempuan ya? Betul? Ya. 5 anak itu. Berapa peluangnya? Setengah? Pangkal 5. Kenapa setengah pangkal 5? Karena peluang untuk mendapatkan anak laki-laki pertama itu setengah. Kemudian untuk mendapatkan anak yang kedua juga setengah, tidak ada saling pengaruh begitu ya. Dan ketiga setengah, keempat setengah, dan kelima setengah ya. Dan karena kita mencari peluang untuk mendapatkan 5 anak semuanya laki-laki, perempuan ya, perempuan tadi ya, perempuan, maka semuanya setengah ya, setengah kali setengah ya. Jadi yang kita cari adalah peluang 5 perempuan ya, atau peluang dari P ya. Tidak ada yang laki-laki, jadi semuanya perempuan ya. Yaitu sama dengan ini, setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah ya. Jadi saya dapatkan setengah pangkat 5 ya. Oke. Kemudian yang B, kalau seandainya peluang kelahiran anak laki-laki adalah lebih besar ya, 0,51, maka peluang untuk mendapatkan kelima-limanya itu adalah anak perempuan, itu sama dengan apa? 0,49 pangkat 5 ya, kali 0,49 kali 0,49 kali 0,49, dan anak kelima juga peluangnya 0,49 ya. Jadi saya punya 0,49 pangkat 5 ya. Dan yang C, kalau seandainya peluang bahwasanya anak ke I ya, anak ke I itu adalah ini 0,51 dikurangi dengan I per 100 ya. Maka sama saja saya dapat menghitung di sini peluang untuk mendapatkan kelima anaknya adalah perempuan. Itu adalah yang pertama 0,1 dikurangi dengan itu ya. Jadi 0,49 ditambah dengan 1 per 100 ya. Betul? Oke. Anak yang kedua 0,49 ditambah dengan 2 per 100. Anak yang ketiga 0,49 ditambah dengan 3 per 100 dikalikan dengan anak yang keempat 0,49 tambah dengan 4 per 100, dan anak yang kelima 0,49 ditambah dengan 5 per 100 ya. Ya. Sehingga ini adalah peluangnya bahwasanya keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki ya. Kalau anaknya ada 5. Jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya saya akan bahas tentang peluang kondisional ya. Jika satu uang logam dilempar 3 kali, ya, 3 kali saya melempar uang logam, setiap kali lemparan saya mempunyai dua macam kejadian, bisa muka, bisa belakang ya. Ya toh? Karena 3 kali saya mempunyai berapa banyak keluaran semuanya, 8 macam keluaran ya. Ya, karena masing-masing lemparan itu mempunyai 2 kemungkinan ya. Jadi saya mempunyai 8 keluaran. Oke.
seandainya ke-8 keluaran tersebut memiliki kemungkinan kemunculan yang sama. Jadi distribusinya masih uniform ya. Oke. Misalkan kita tahu bahwasanya kejadian F ya, yaitu pelemparan pertama menghasilkan muka ya. Jadi kita sarankan itu yang terjadi. Pada pelemparan pertama ya, saya mendapatkan muka ya, bukan muka. Maka berapakah peluang dari kejadian E? Kejadian E itu adalah apa? Bagian muka akan muncul sejumlah ganjil. Ya. Sejumlah ganjil, ya. Oke. Tapi kita sudah tahu ya. Kita sudah disyaratkan ya, atau ada kondisi bahwasanya pelemparan pertama sudah menghasilkan muka, ya. Sekarang kita akan hitung berapa peluang E ya, yang menghasilkan bagian muka itu sejumlah ganjil ya. Nah, dalam hal ini karena hanya 3 kali saya melakukan pelemparan, maka ganjilnya hanya ada 2 macam ya. Ya, 1 kali atau 3 kali kan? Ya. Oke. Dan yang pertama harus muka yang keluar ya. Jadi kalau begitu saya mempunyai kemungkinan seperti ini ya. Jadi muka ya. Kemudian muka, maaf. Ini masih melihat bahwasanya kalau terjadi F-nya ya, terjadi pelemparan yang pertama itu terjadi muka ya. Jadi saya mempunyai kondisi seperti ini, muka ya. Kemudian muka ya, kemudian pelemparan kedua juga muka, yang terakhir adalah belakang. Ini muka belakang muka, dan yang terakhir muka belakang ya. Jadi kejadian F bisa ya merupakan salah satu dari ini ya. Gitu? Atau kumpulan dari ini merupakan kejadian dari F ya. Oke. Dan kemunculan muka dalam jumlah ganjil terjadi hanya 2 kali. Yaitu muka, dan satu lagi adalah ini ya. Muka belakang ya. Oke. Jadi hanya 2 ya. Maka peluang E dan dengan syarat F terjadi itu adalah separuh ya, 0,5 ya, 0,5. Jadi saya bisa mengambil 2 dari ini ya. Dan ini kita katakan merupakan peluang kondisional ya. Oke, secara formal saya akan definisikan berikut ini ya. Untuk memperoleh peluang kondisional dari kejadian E diberikan dengan F, itu digunakan ruang sampelnya adalah F itu sendiri ya. Jadi F itu sebagai ruang sampel, dan setiap keluaran dari E yang muncul harus juga berada pada F ya. Karena disyaratkan bahwasanya F itu terjadi ya. Atau berada pada irisan dari E dan F ya. Irisan E dan F ya. Oke, definisinya seperti ini. Misalkan E dan F itu adalah kejadian di mana peluang dari F itu lebih besar 0, selalu besar 0. Maka peluang kondisional dari E diberikan F ya, dinotasikan dengan ini PE garis F itu sebagai berikut ya. Jadi peluang dari irisannya ya dibagi dengan peluang dari F ya. Jadi saya hitung peluang dari irisannya, kemudian saya bagi dengan peluang dari F itu sendiri ya. Oke, saya berikan contoh di sini. Saya mempunyai string biner dengan panjang 4 ya. Dengan panjang 4 dibangun secara random, secara acak, sehingga setiap 16 string yang terjadi bisa 16 macam kemungkinan ya. Dengan panjang 4 memiliki kemungkinan kemunculan yang sama. Jadi kita masih memperhatikan distribusinya uniform ya. Ya, jadi peluangnya sama semuanya muncul ya. Berapakah peluang string memuat paling sedikit 2 angka 0 yang berurutan ya, yang berurutan.
kalau diberikan bit pertamanya itu adalah 0. Ya. Ya, jadi bit pertamanya yang sudah terjadi adalah 0. Ya. Oke, maka dalam hal ini ya, kejadian F dan E bisa saya definisikan seperti ini. Yang E itu adalah kejadian di mana string memuat paling sedikit 2 angka 0 berurutan. Ini yang kita akan hitung ya. Paling sedikit mempunyai 2 angka 0 berurutan. Oke, jadi saya definisikan kejadian E itu adalah ya, kejadian bahwasanya string yang dibentuk itu memuat paling sedikit 2 angka 0 yang berturutan. Ya. Kemudian F-nya apa? Ya, string yang awalnya adalah angka 0 ya. Jadi string yang bit pertamanya adalah angka 0, itu adalah semuanya kejadian F ya. Kejadian F. Maka irisannya apa kalau begitu? Kalau saya definisikan E dan F seperti itu, maka irisannya adalah ini. Ya, angka pertamanya harus 0. Kemudian ya, dia harus memuat paling sedikit 2 angka 0 yang berurutan kan? Oke, kalau begitu, oke, yang pertama ini 000, kemudian 0001 ya, kalau nolnya ada 3 bisa kemungkinan seperti ini atau ini ya. Ya, sudah nggak ada pilihan lain kalau nolnya ada 3 ya. Kalau nolnya ada 2 ya, pilihannya ada ini. Oh sorry, yang 3 ini satu lagi ini ya. Oke. Ya. Jadi saya mempunyai 5 kemungkinan ya, atau irisan antara E dan F ya, yaitu himpunan ini. Nah, kalau begitu, kalau demikian, peluang dari E irisan F itu akan sama dengan 5/16 ya. 5 itu tadi banyaknya anggota di E irisan F ya. Kemudian 16 itu adalah banyaknya kemungkinan string yang bisa kita bentuk ya, string binatnya ya. Kemudian peluang dari F apa? Peluang dari F. F itu adalah semua string yang yang angka pertamanya adalah 0. Ya. Separuhnya ya. Ya, separuhnya jadi ada 8 buah dibagi dengan 16. Jadi peluangnya adalah separuh ya. Kemudian kalau ya, dengan demikian saya bisa hitung peluang dari E ya diberikan F ya. Yaitu irisannya dibagi dengan peluang dari F ya. Jadi peluang dari irisannya dibagi dengan F sehingga saya dapatkan ini 5/8 ya. Oke. Nah, dalam hal tertentu ya, dalam hal E dan F itu bebas atau tidak bergantung, maka peluang kondisionalnya itu akan sama dengan peluang E itu sendiri. Ya. Artinya kejadian F tidak mempengaruhi kejadian E ya, dan sebaliknya ya. Sehingga dalam hal ini nanti peluang dari E diberikan F itu akan sama dengan peluang E itu sendiri ya. Contoh, kita kembali ke pelemparan koin tadi yang 3 kali ya. Peluang E-nya adalah muncul muka sebanyak ganjil, itu tidak bergantung pada kemunculan muka pada pelemparan yang pertama ya. Karena apa? Kalau saya hitung di sini P diberikan F, P dari E diberikan F, itu akan sama ternyata dengan PE. PE sendiri kalau E-nya adalah kemunculan ganjil ya, muka yang ganjil itu ya, itu ada berapa? Ada 4 kan ya. Ya toh? Jadi saya dapatkan ya, benar kan? Ada 4 ya. Jadi kalau saya punya kemunculan ganjil, kemunculan muka yang ganjil, E-nya di sini bisa muka belakang, kemudian belakang, muka, belakang, kemudian belakang, muka, dan terakhir
tiga-tiganya muka ya. Muka ya. Jadi saya mempunyai 4 ya, kemungkinan di E ya. 4 kejadian yang bisa terjadi. Kemudian saya mempunyai ruang sampelnya semuanya adalah 8 ya. 8 elemen. Jadi saya dapatkan peluang dari E itu akan sama dengan setengah ya. Dan ini sama sudah kita hitung tadi, peluang dari E diberikan F itu juga sama dengan setengah. Nah, dalam hal ini E dan F itu kita katakan independen ya, bebas, saling bebas ya. Oke. Oke, ini definisinya. Dua kejadian E dan F dikatakan saling bebas jika dan hanya jika peluang irisannya E irisan F itu akan sama dengan peluang E dikalikan dengan peluang F itu sendiri ya. Oke. Jadi tadi kita punya definisi peluang kondisional E terhadap F itu adalah peluang dari E irisan dari F dibagi dengan peluang dari F itu sendiri kan ya. Dalam hal ini sama dengan peluang E ya toh. Ya. Ini sama dengan peluang E jika dan hanya jika dan hanya jika PE irisan F itu akan sama dengan peluang E dikalikan dengan peluang dari F itu sendiri ya. Jadi kalau saya mempunyai P peluang dari E irisan F itu sama dengan ini, maka nilai ini akan sama dengan PE ya. Contoh berikutnya, suatu string biner dengan panjang 4 dibangun secara random ya. Bangun secara random. Kemudian misalkan E-nya itu merupakan kejadian string biner tersebut diawali dengan angka 1 ya. Dan F itu adalah kejadian string biner mengandung sejumlah genap 0 ya. Sejumlah angka 0 yang genap. Oke, pertanyaannya apakah E dan F itu saling bebas ya. Oke, kalau kita ingin menunjukkan apakah E dan F itu saling bebas, maka saya akan tunjukkan apakah E dan peluang dari E irisan F itu sama dengan peluang E kalikan dengan peluang F itu sendiri ya. Oke, kalau begitu saya harus hitung peluang E irisan F ya. Oke, peluang E itu sendiri apa? Saya mempunyai E itu adalah kejadian string biner yang diawali angka 1, panjangnya 4 ya. Jadi ada separuh dari semua ruang sampelnya ya. Ya toh? Jadi 1, kemudian 3 di sini bisa bebas, bisa 0 dan 1, 0 dan 1, jadi ada 8 ya. Betul? 8 dari semuanya berapa? 16 kan ya. Ya, karena saya punya string panjang 4, string biner panjang 4, jadi banyaknya yang mungkin ada 16 ya. Jadi kalau begitu 8 dibagi dengan 16, saya punya setengah ya. Peluang dari F, kalau jumlah nolnya genap, juga separuhnya ya. Juga separuhnya ya. Anda bisa periksa ya, juga separuhnya. Oke, jadi saya punya peluang E, peluang F sama dengan setengah, dua-duanya. Sekarang irisannya. Peluang E irisan F. Oke. E kalau dia ada di E, maka depannya harus angka 1 ya. Ya. Kalau begitu dan kalau dia ada di F, string itu harus memuat genap angka 0 ya. Jadi kalau begitu peluang kejadiannya bisa hanya 4 ini ya. Jadi ini tanpa 0 ya. 1, kemudian nolnya ada 2, kemungkinannya itu ya. Oke, jadi saya mempunyai 4 ya. 4 yang bisa terjadi di E irisan F ya, sehingga peluangnya adalah 4 dibagi dengan 16 ya. Jadi saya punya 1/4
atau 0,25 ya. Sehingga irisannya, peluang dari irisannya itu akan sama dengan peluang perkalian dari peluang E dan peluang F ya. Jadi kalau begitu E dan F saling bebas ya. Gitu ya. Jadi dalam menunjukkan E dan F saling bebas, saya harus menunjukkan itu peluang irisannya sama dengan perkalian dari masing-masing peluangnya. Contoh berikutnya. Saya punya keluarga ya, yang mempunyai 3 anak. Ya. E itu adalah kejadian satu keluarga dengan 3 anak mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ya, anak laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian F-nya itu kejadian bila keluarga tersebut mempunyai paling banyak 1 anak laki-laki ya. 1 anak laki-laki. Paling banyak. Apakah E dan F saling bebas? Ya, saling bebas. Anaknya ada 3. Jadi macam keluarannya ada berapa banyak? Ada 8 ya. Bisa laki dan perempuan ya, setiap kali ya. Jadi saya punya 3 kali tadi ya. Jadi 2 pangkat 3 ya. Jadi sama dengan 8. Jadi saya mempunyai 8 cara satu keluarga tersebut memiliki 3 anak ya. Dan katakanlah peluangnya itu semuanya sama ya. Jadi distribusinya yang kita lihat masih distribusi uniform. Oke. Maka saya mempunyai ini. Keluaran 3L atau LLP atau LPL dan seterusnya, ini sampai 8 macam, masing-masing punya peluang yang sama ya. Jadi peluangnya sama dengan 1/8 ya. Oke. Sekarang saya ingin mendaftarkan semua kejadian pada E. Ya. E itu apa? Mempunyai anak laki-laki dan perempuan ya. Jadi ya, kalau begitu yang tidak boleh itu hanya apa? 3L dan 3P ya. Karena harus ada dua-duanya, 2 gender harus ada ya. Jadi 3L dengan P tidak ada, jadi sama dengan 6 banyaknya ya. Banyak 6. Kemudian F itu kejadian satu keluarga tersebut mempunyai paling banyak 1 anak laki-laki ya. Paling banyak 1 anak laki-laki. Oke, jadi tidak boleh laki-lakinya ada 2 atau 3 ya. Jadi kalau begitu saya mempunyai kejadian seperti ini ya. Banyaknya kejadian yang ada di F. 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Dan irisannya apa? Saya iriskan kedua himpunan itu, saya dapatkan ini ya. Oke. Ada 3 anggota dalam irisannya. Oke, sehingga saya bisa hitung semuanya masing-masing peluangnya. Peluang dari E itu sendiri akan sama dengan 6 dibagi dengan 8 karena semuanya punya peluang yang sama ya. Kemudian peluang dari F itu 4/8 dan irisannya sama dengan 3/8. Akibatnya kalau saya perkalikan antara peluang E dan peluang F ya, itu apakah sama dengan peluang irisannya? Sama ya? Oke. Sehingga saya peroleh E dan F itu saling bebas. Contoh berikutnya, Anda menulis string panjang 3 dari satu alfabet ya, di mana tidak diperbolehkan pengulangan ya, pengulangan huruf tidak boleh ada. Oke. Bila E1 itu adalah kejadian bahwa string dimulai dengan vokal ya. Oke, jadi alfabet biasa ini ya. Dari A sampai Z ya. Oke. Yang kedua, kejadian bahwasanya string diakhiri dengan vokal ya. Jadi yang pertama diawali, yang kedua diakhiri ya. Tentukan apakah E1 dan E2 itu saling bebas. Oke, saya periksa lagi irisannya. Apakah sama
dengan perkalian dari masing-masing peluangnya ya. Oke. Ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya tidak boleh diulang ya hurufnya, maka ruang sampelnya sebanyak ini. Betul ya? 26 itu untuk menempatkan karakter yang pertama ya dari alfabet tersebut ya, jumlah alfabet semuanya 26. Oke, jadi 26. Kemudian huruf yang kedua tinggal 25 yang kita bisa pilih. Huruf yang ketiga tinggal 24. Jadi saya mempunyai permutasi dari ini. Ya, 26 kali 25 kali 24 ya. Jadi permutasi 263 ya. Kemudian kejadian E1. Kejadian E1. Berapa banyak yang mungkin ada yang bisa yang string yang masuk di dalam E1. Oke. Huruf pertama harus vokal, ada 5 kemungkinan ya. Oke, jadi huruf pertama 5, huruf kedua 25 karena sudah saya ambil 1. Kemudian huruf yang ketiga 24, saya sudah ambil 2 ya. Oke. Jadi kalau begitu saya mempunyai banyaknya anggota di E1 itu 5 kali 25 kali 24. E2 disyaratkan akhirannya harus vokal ya. Akhirannya vokal. Kalau begitu huruf pertama bisa apa saja ya. Jadi saya mempunyai 25 cara untuk memilih huruf pertama. Huruf kedua ya tinggal 24 karena tidak boleh diulang, dan huruf yang terakhir itu sama dengan 5 ya. Ya. Oke, atau saya lihatnya begini ya. Sorry. Saya lihatnya ini. Saya tentukan yang huruf terakhir dulu ya. Huruf terakhir dulu ya. Oke, karena saya harus mengakhiri dengan vokal, pilihan saya ada 5 ya. Huruf terakhir ya. Oke, setelah itu huruf pertamanya ya. Pilihannya tinggal 25 ya. Karena sudah diambil vokalnya tadi ya, salah satu vokal. Jadi saya punya 25 pilihan untuk huruf yang pertama. Untuk huruf yang kedua saya punya tinggal 24 pilihan. Jadi saya punya ini 25 kali 24 kali 5 ya. Kemungkinan cara untuk membangun string yang diakhiri dengan vokal ya. Oke. Kalau saya perkalikan peluangnya, peluang E1 kalikan peluang E2 itu akan sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Oke, ini banyaknya E1 dibagi dengan ukuran sampelnya, ruang sampelnya. Kemudian banyaknya E2 ya. Banyak anggota di E2 dibagi dengan besar ruang sampelnya sehingga saya dapatkan ini ya. Perkalian dari dua bilangannya. Nah, sekarang irisannya. Kalau saya ingin hitung berapa banyak string yang masuk dalam irisannya, E1 dan E2 ya. Jadi irisan E1 dan E2. Ya. E1 irisan E2 ya. Oke. Yang ini harus vokal. Yang huruf ketiga juga harus vokal ya. Oke, saya bisa lihat dari huruf pertama dulu boleh atau huruf ketiga boleh ya. Oke, saya lihat huruf yang pertama. Oke, saya mempunyai berapa pilihan di sini? 5. Oke, saya punya 5 pilihan ya, vokal ya. Begitu saya sudah pilih vokalnya untuk saya tempatkan di huruf pertama, maka kemudian saya lihat huruf keberapa ini? Huruf yang terakhir karena sama-sama vokalnya di sini. Oke, saya ambil dari 4 ya, tidak boleh mengulang. Jadi kalau begitu ada 4 cara saya mengambil vokal di situ ya. Selanjutnya huruf yang kedua. Tinggal berapa di sini pilihan yang saya punyai? Tinggal 24 ya. Jadi kalau begitu saya mempunyai banyaknya anggota di E1 irisan E2 itu sama dengan 5 dikalikan dengan 24 dikalikan dengan 4 ya. Oke. Akibatnya peluangnya akan sama dengan ini ya. 6 dibagi dengan
2 dibagi dengan 65 ya. Oke, kalau saya punya peluangnya seperti itu, kita tahu peluang perkaliannya sama dengan yang di atas ya. Kita lihat ini tidak sama ya. Ya. Karena tidak sama maka dia tidak saling bebas ya. Kemudian kita ke percobaan Bernoulli ya. Misalkan satu eksperimen hanya memiliki 2 keluaran yang mungkin ya. 2 keluaran yang mungkin, hanya memiliki 2 keluaran yang mungkin. Misalnya pelemparan koin tadi, ya, pelemparan koin. Ya. Kemudian tadi keluarga, ya, mempunyai anak laki atau perempuan, misalnya ya, dan seterusnya banyak sekali problem-problem, ya, yang mengarah pada ini percobaan Bernoulli ini. Ya. Oke, setiap pelaksanaan satu eksperimen yang demikian, ya, kalau kejadiannya hanya 2 keluaran, ya, bisa ya 0 atau 1, ya, laki atau perempuan, kemudian tadi itu muka atau belakang, ya, itu kita katakan merupakan percobaan Bernoulli. Ya. Secara umum, kedua keluaran yang mungkin tadi, ya, kita sebut sebagai ini. Yang pertama sukses, yang kedua gagal ya. Jadi kesuksesan atau kegagalan ya. Jadi S atau G atau ya black or white atau 0 atau 1 biasanya. Tapi dalam hal ini kita katakan sukses ya, atau muka atau belakang ya, seperti pelemparan koin tadi ya, itu bisa kita kategorikan sebagai sukses atau gagal ya. Oke, jika P adalah peluang sukses yang kita, ya, sesuatu yang kita inginkan ya, kemudian Q itu adalah peluang dari gagal, maka karena hanya ada 2 keluaran ya, dan harus memenuhi hukum tadi distribusi peluang, maka kalau saya jumlahkan harus sama dengan 1 ya. Jadi P ditambah dengan Q harus sama dengan 1 ya. Seringkali kita ingin tahu peluang terjadinya tepatkah sukses ya. Seperti tadi kalau kita kembali ke pelemparan koin ya, saya ingin tahu berapa peluangnya saya mempunyai K muka yang terjadi yang muncul misalnya ya. Jadi dalam hal ini muka saya kategorikan sukses, kalau belakang ganjil tadi itu ya, gagal ya. Oke. Bila kita melakukan percobaan sebanyak N kali ya, yang saling bebas. Oke. Sebagai contoh ini, satu koin dimodifikasi sehingga peluang muncul muka itu 2/3 ya. Jadi lebih besar dibandingkan muncul belakang ya, gambar belakang. Apakah peluang dari tepat 4 muka muncul ketika satu koin dilempar sebanyak 7 kali? Ya, berapakah peluang tepat 4 muka ya, 4 muka yang muncul kalau saya lakukan percobaan itu selama atau sebanyak 7 kali? Oke, keluarannya mungkin karena saya melakukan percobaan 7 kali ya, dan setiap kali percobaan itu bisa keluar muka atau belakang ya. Jadi ada 2 macam ya nilai yang mungkin, maka saya dapatkan 2/7 ya keluaran yang mungkin ya. Kalau saya hitung secara keseluruhan ya, sampai 7 kali. Oke. Jumlah kemungkinan kemunculan 4 muka ya, tepat 4 muka yang ditanya ya. 4 muka di antara 7 kali itu adalah sebanyak ini. Kombinasi dari 7 diambil 4 kan ya. Jadi bisa jadi pertama muka, kedua muka, kemudian belakang ya, sampai 7 kali. Muka ya. Misalnya ini ya. Jadi ini sampai 7 kali dan keluar 4 muka misalnya ya. Jadi kalau saya ingin menghitung berapa banyak kemungkinan kemunculan 4 muka, maka saya sama saja mengambil 4 dari 7 ya. Ya. Kombinasi 4 dari 7 ya. Oke, atau kombinasi 7/4. Karena
ketujuh pelemparan tersebut saling bebas, ya, karena dia saling bebas, ya, ketujuh pelemparan tadi, pelemparan pertama tidak mempengaruhi yang kedua. Jadi kalau pertama sudah muncul muka, maka ini, ya, ini bisa muka lagi atau bisa belakang, ya. Jadi tidak saling mempengaruhi. Maka saya mempunyai peluangnya ini, ya, peluang ini untuk masing-masing keluaran, ya. Kenapa begitu? Oke. Kemungkinan saya dapatkan muka pada pelemparan pertama, ya, itu berapa? 2/3, ya. Jadi ini peluangnya adalah 2/3, ya. Peluang saya mendapatkan muka dalam pelemparan kedua juga 2/3. Pelemparan yang ketiga saya dapatkan belakang berapa? 1/3. Ini peluangnya 1/3, 1/3. Ini 2/3. Yang ini 2/3, ya. Jadi dengan demikian saya mempunyai peluang untuk, ya, terjadinya ini muka-muka, belakang-belakang dan muka-muka. Ini akan sama dengan 2/3 pangkat 4 dikalikan dengan 1/3 pangkat 3, ya. Ya. Oke. Satu kejadian ini, satu keluaran, ya. Saya punya berapa banyak keluarannya? Sebanyak ini, kombinasi dari 7, 4. Kalau begitu, peluang, ya, terjadinya tepat 4 muka, ya, dalam 7 kali pelemparan, itu adalah nilai ini saya kalikan dengan kombinasi 74, ya. Ya, karena saya mempunyai macam keluaran seperti ini sebanyak kombinasi 74, ya. Sehingga saya punya ini, ya. Kombinasi 74 dikalikan dengan, ini teoremanya. Peluang K sukses dalam N percobaan Bernoulli yang saling bebas, ya, dengan peluang P sukses, peluang sukses P, dan peluang gagalnya, oke, kalau peluang karena jumlahnya harus 1, maka peluang gagalnya pasti 1 dikurangi dengan P, ya. Ya. Maka peluang K suksesnya itu akan sama dengan ini, ya. Kombinasi dari NK, ya, kombinasi dari NK dikalikan dengan P pangkat. P-nya tadi suksesnya, ya, kita ingin sebanyak K kali, jadi PK, P pangkat K dikalikan dengan Q pangkat N min K, ya. Dan kita notasikan dengan ini, ya. B-nya for Bernoulli, K-nya itu adalah banyaknya sukses, N-nya itu adalah N percobaan, ya. N itu merupakan banyaknya percobaan, dan P-nya itu adalah peluang suksesnya, ya. Kalau saya tahu peluang suksesnya, saya tahu pasti peluang gagalnya, kan? Peluang gagalnya 1 dikurangi dengan P-nya tadi, ya. Oke. Dan B dipandang sebagai fungsi dari K, ya, dari fungsi K, maka B dikatakan distribusi binomial, ya, distribusi binomial. Oke, ini ilustrasinya dari bukti teorema Bernoulli. Misalkan S itu adalah, ya, tanda kutip S itu merupakan sukses dengan peluang P, kemudian tanda kutip F itu adalah gagal, fail, ya, dengan peluang Q. Q-nya itu 1 dikurangi dengan P, ya. Saya ingin hitung berapakah peluang dari 2 sukses dalam 5 percobaan, ya, Bernoulli, yang saling bebas. Maka salah satu barisan keluaran yang mungkin kalau saya syaratkan 2 sukses itu memuat 2S, kan, ya. Jadi SS ini kemudian fail, 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 ya. Jadi pada saat percobaan pertama saya dapatkan sukses, kedua sukses, yang berikutnya fail, ya. Oke. Berapakah peluang kita akan membangun barisan ini? Oke. Kalau kita ingin melihat itu, ini ilustrasinya, saya punya, oke, barisannya misalnya barisan tadi SS kemudian FFF, ya. Maka peluangnya untuk mendapatkan S yang pertama itu akan sama dengan P, yaitu peluang sukses itu sendiri. Kemudian untuk S yang kedua karena saling bebas,
saya dapatkan P juga ya. Untuk mendapatkan fill yang ketiga, saya dapatkan peluangnya adalah Q, keempat Q, kelima Q ya. Jadi kalau begitu, peluangnya akan sama dengan P pangkat 3 dikalikan dengan Q pangkat P pangkat 2 dikalikan dengan Q pangkat 3 ya. Oke, saya mungkin punya barisan yang lain, misalnya ini, peluang pertama ya, saya dapatkan F, itu adalah Q ya. Kedua, mungkin saya dapatkan S, peluangnya adalah P. Ketiga itu fail, peluangnya adalah Q. Keempat adalah S yang muncul, peluangnya P. Dan yang terakhir itu adalah F yang keluar, peluangnya adalah Q. Sehingga kalau saya hitung peluangnya untuk barisan ini, itu juga sama, yaitu P pangkat 2 dikalikan dengan Q pangkat 3 ya. Oke. Dan setiap barisan 2S dalam 5 percobaan ya, akan mempunyai peluang yang sama, yaitu P pangkat 2 dikalikan dengan Q pangkat 3 ya. Sekarang ada berapa banyak barisan yang mungkin? Dengan kata lain, ada berapa cara saya memilih 2 objek dari daftar yang berisi 5 objek tadi ya. Ya, saya punya kombinasi kan ya. Jadi kombinasi 5 diambil 2 ya. Yaitu sama dengan 10 dalam hal ini, 10 cara. Sehingga saya punya 10 barisan yang mungkin ya, yang mempunyai peluang masing-masing adalah P kuadrat dikalikan dengan Q pangkat 3 ya. Maka peluang salah satu barisan ya, itu muncul pada saat melakukan 5 percobaan Bernoulli, itu akan sama dengan ini, kombinasi dari 52 dikalikan dengan P kuadrat kali Q pangkat 3 ya. Secara umum, kalau saya inginkan yang ya, saya mendapatkan K sukses ya, dalam N percobaan, maka saya mempunyai peluangnya sama dengan ini ya. Jadi kombinasi dari NK ya, kemudian dikalikan dengan P pangkat K kali Q pangkat N min K ya. Kenapa kita katakan tadi binomial ya? Kita lihat ya, Anda recognize ini koefisien binomial kan ya? Ya. Koefisien binomial dari P plus Q ya. Jadi kalau Anda punya P plus Q, Anda pangkatkan N, Anda akan dapatkan itu ya. Jadi ini adalah koefisien dari N dan K, C dari CNK kalikan P pangkat K, C pangkat N. Ya. Jadi ini mulai K-nya sama dengan 0 sampai S. Contoh ke-6 ya. Saya mempunyai dadu, kita lempar 6 kali ya, berturut-turut. Carilah peluang ya, bahwasanya muncul tepat 4 angka 1 ya, yang pertama. Yang kedua, carilah peluang tidak ada angka 6 yang muncul. Oke, tepat angka 1 ya. Ini dadunya yang normal ya. Jadi peluangnya masing-masing 1/6 ya, untuk keluar setiap mata dadu ya. Maka peluang yang pertama berapa ini? 1/6 pangkat 6. Kok 1/6 pangkat 6? Muncul tepat 4 angka 1. Berapa kali lemparan? Pelemparan? 6 kali kan? Peluang muncul tepat 4 angka 1 ya. Jadi saya punya 6 kali pelemparan. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya toh? Ya. Saya harus mempunyai angka 1 4 kali. Ya. Ya.
Oke, jadi peluang suksesnya itu angka 1 ya. Peluang suksesnya. Peluang tidak suksesnya kalau keluar bukan angka 1 kan? Begitu ya, komplemennya ya. Ya. Kalau begitu, oke, saya punya P-nya, peluang sukses. Ya, di sini sukses itu artinya peluang muncul angka 1 ya. Angka 1. Ini P-nya ya. Berapa ini peluangnya? Seper-6 kan? Sekarang Q-nya. Peluang dia gagal. Peluang gagal adalah bila muncul ya bukan angka 1 ya. Berapa ini? 5/6 ya. 5/6 ya. Oke. Jadi kalau begitu, berapa peluangnya muncul 4 angka 1 di sini dalam 6 kali percobaan, 6 kali ya. Kalau satu keluaran saja begitu, misalnya ya, saya punya situasi seperti ini, yang lainnya bukan angka 1 ya. Gitu ya. Ini berapa peluangnya ini? 1/6 pangkat 4 kali 5/6 kuadrat ya. Nah, oke. Kemungkinan keluaran seperti ini ada berapa banyak? Oke. Saya mempunyai kombinasi 6, 4 ya. Jadi kalau begitu peluang munculnya angka 1, 4 angka 1, peluang 4 angka 1 itu akan sama dengan kombinasi dari 64 dikalikan dengan ini ya. 1/6 pangkat 4 kali 5/6 kuadrat ya. Ya. Peluang tidak ada angka 6 yang muncul ya. Tidak ada angka 6 yang muncul. Ini tadi yang pertama ya. Kalau peluang muncul tempat angka 1 4 kali. Yang B, oke, saya bisa definisikan ya. Jadi ini bergantung situasi dalam definisikan mana yang sukses, mana yang gagal kan gitu ya. Saya bisa definisikan sukses artinya yang muncul selain angka 6 ya. Tadi saya ditanyakan ya, peluang tidak ada angka 6 yang muncul ya. Ya. Tidak ada angka 6 yang muncul. Ya. Ya. Jadi sukses saya definisikan kemunculan ya angka selain 6. Ya. Oke, kalau begitu peluangnya berapa? Ya bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 6 kemungkinan. Jadi kalau begitu saya punya 5/6 ya. Oke. Gagalnya dengan demikian muncul angka 6 ya. Jadi saya punya peluang gagalnya itu akan sama dengan 1/6 ya. Oke, dengan demikian maka peluang tidak ada angka 6 yang muncul. Jadi suksesnya 6 kali kan? Ya. Tidak ada angka 6 yang muncul, jadi semuanya sukses 6 kali. Dan oke, kombinasinya adalah apa? Kombinasinya 6 diambil 6 ya. 6 + 6 ya. 6 diambil 6, jadi dengan demikian peluangnya akan sama dengan ini ya. C66 dikalikan dengan 5/6 pangkat 6 dan tidak ada yang gagal ya. Jadi 1/6 pangkat 0 ya, dikalikan 9 pangkat 0. Jadi saya dapatkan ini kira-kira peluangnya. Oke, berikutnya variabel acak ya. Variabel acak. Dalam banyak eksperimen kita ingin memadankan nilai numerik pada setiap keluaran ya. Pada setiap keluaran yang mungkin. Untuk memungkinkan analisa matematis dari eksperimen tersebut ya. Oke, ini untuk tujuan ini kita perkenalkan yang kita sebut variabel acak ya.
atau variabel random. Oke, definisinya ini. Satu variabel acak itu adalah fungsi, ya. Adalah fungsi dari ruang sampel, kan saya ingin mengaitkan ya, dari setiap keluaran ya. Dari ruang sampel ya ke himpunan bilangan real ya. Jadi saya ingin memberikan nilai ya, menilai pada setiap keluaran ya. Oke, setiap anggota di ruang sampel. Oke, jadi fungsi variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel ya ke himpunan real ya. Yaitu variabel acak memadankan satu bilangan real dengan setiap keluaran yang mungkin ya. Ya. Oke, sehingga saya ingin menekankan di sini variabel acak itu bukan merupakan variabel ya, tapi dia merupakan fungsi ya. Ya, jadi namanya variabel ya, acak memang ada variabel random. Tapi ini dia bukan variabel, tapi dia fungsi ya. Fungsi dari himpunan sampel, dari ruang sampel ke bilangan real ya, ke himpunan bilangan real. Oke. Variabel acak tidak dilakukan secara acak. Jadi saya definisikannya well defined ya. Saya harus definisikan fungsi tersebut ya dengan baik ya, jadi terdefinisi dalam matematik kita katakan terdefinisi dengan baik ya. Terdefinisi dengan baik ya. Ini satu contoh ya, satu contoh permainan sweet ya. Apa? Kalau di sini apa namanya? Sweet juga kan? Sweet ya. Kalau di Jawa Timur sut gitu kan. Ayo kita sut gitu kan. Ya. Sut-sutan ya, sut-sutan ya. Kalau di sini, kalau di Sunda sweet ya. Nah, sweet. Misalkan X itu variabel acak hasil permainan sweet ya. Hasil permainan sweet. Oke, kalau Anda sweet ada 3 macam kan? Bisa pakai ibu jari, telunjuk sama kelingking kan? Gini. Nah, ada. Nggak bisa tiga-tiganya kan? Salah satu yang terpakai ya. Oke. Saya bisa definisikan seperti ini ya. Kalau Anda sweet kan selalu berdua ya. Ada nggak yang sweet sendiri kan? Nggak ada kan? Oke. Jadi kalau Anda sweet selalu berdua, gitu. Oke. Menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah kan ya. Tapi ya kadang-kadang bisa draw ya. Kalau dia sama ya. Oke, kalau gitu saya definisikan ada tiga nilai ya. Bisa 1, bisa 0, bisa min 1. 1 artinya A yang menang ya. Ya, orang pertama yang menang. 0 artinya apa? Draw ya. Ya, jadi Anda menunjukkan ya, 2 orang itu menunjukkan jari yang sama ya, draw. Kemudian min 1 artinya B-nya yang menang, A-nya kalah atau A-nya kalah sebenarnya ya. Oke, jadi saya punya hanya 3 kemungkinan nilai ya. 1, 0 dan min 1 ya. 1, 0, 6. Jadi sebenarnya saya mengkodekan kejadian ya. Kejadian itu saya kuantifikasi ya. Ya. Saya kuantifikasi ya. Oke, jadi saya mengkodekan ya semua kejadian itu ya. Oke. Oke, jadi saya mengaitkan atau saya membuat satu fungsi X ini yang kita sebut nanti variabel acak ya, dari A, B ya. Dari A, B nilainya bisa 1, 0 atau min 1 jika ini dipenuhi ya. Oke. Jadi ya ini adalah jarinya pemain pertama, ini adalah jari yang ditunjukkan oleh pemain kedua ya. Jadi A kecil, B kecil itu artinya. Oke, jadi kalau X ibu jari dan ibu jari nilainya akan sama dengan 0 ya. X ibu jari dan kelingking, siapa yang menang? Yang menang kelingking apa ibu jari? Kelingking. Oke, nilainya min 1 kan ya. Ibu jari dan telunjuk, siapa yang menang ini? Ibu jari. A yang menang. Kalau gitu nilainya 1 begitu ya. Kelingking dan ibu jari, kelingking.
nilainya 1 ya. Kemudian kelingking dan kelingking 0. Oke. Kelingking dan telunjuk min 1. Telunjuk yang menang ya. Dan seterusnya ya. Telunjuk ibu jari nilainya berapa? Min 1. Jadi ada berapa banyak kemungkinan kejadian di sini? Ada berapa? 9. Satu lagi masih. Telunjuk dan kelingking nilainya berapa? 1 dan yang terakhir ya. Yang terakhir telunjuk dan telunjuk. Draw ya. Nilainya sama dengan 0. Jadi ada 9 kemungkinan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya. Jadi saya memetakan semua kejadian sebenarnya ya. Semua kejadian, 9 kejadian itu ke dalam numerik ya. Ke dalam bilangan ini, ke dalam bilangan nilainya ya. Bisa 0, bisa 1, bisa min 1. Dan ada artinya itu. Ya. 1 artinya yang pertama menang, ya. Kalau min 1 yang kedua yang menang, ya. Kemudian 0 artinya draw, ya. Tidak ada yang menang. Oke. Jadi ini yang dikatakan variabel acak, ya. Ya, variabel acak atau random, variabel random. Berikutnya saya punya problem ini. The birthday problem, ya. Berapa jumlah minimum orang ya yang diperlukan sehingga peluang ya bahwasanya sedikitnya 2 di antara mereka mempunyai tanggal ulang tahun yang sama adalah lebih besar dari setengah peluangnya ya. Jadi peluangnya ya itu akan lebih besar daripada setengah. Peluang bahwa sedikitnya 2 di antaranya ya. Oke. Jadi sekali lagi saya ingin mencari jumlah minimum orang yang ya saya himpun ya. Sehingga peluang bahwasanya ada sedikitnya 2 orang di antaranya itu punya ulang tahun yang sama, itu peluangnya adalah lebih besar dari setengah ya. Jadi peluangnya besar, lebih besar daripada setengah. Oke. Ya. Oke, untuk itu kita lihat saya misalkan jumlah orangnya yang saya undang adalah N ya. Jumlah orangnya adalah N ya. Kemudian PN itu adalah peluang bahwasanya setiap orang mempunyai tanggal ulang tahun yang berbeda ya. Ya, PN itu semuanya ya. Peluang semuanya berbeda tanggal ulang tahunnya ya. Dari N itu. Maka PN-nya berapa? PN-nya akan sama dengan ini. Oke, jumlah hari semuanya 366 ya. Ya, 366. Oke. Kenapa sebanyak ini peluangnya? Kenapa peluangnya sama dengan ini? Oke, kalau saya punya berapa banyak orangnya tadi? N, ya. Orangnya N. Oke. Dan saya inginkan semuanya berbeda. Ya. Semuanya ya, saya inginkan semuanya berbeda ya. Oke. Maka saya punya hari ulang tahunnya ya. 1 2 3 4 sampai N ya. Oke. Ya. Ya. Oke, maka ya kalau saya lihat orang pertama, kemungkinan hari ulang tahunnya itu salah satu dari 366 ya. Betul? Jadi kalau begitu ini ada ya 366 kemungkinan ya harinya yang bisa merupakan hari ulang tahunnya ya. Orang kedua
Kalau dia harus berbeda, ya, maka kemungkinannya ada berapa banyak? Tinggal 300, ya, 366 dikurangi dengan 1, ya. Jadi kalau gitu 365, ya. Orang ketiga 364, orang keempat 363, dan seterusnya. Orang ke N 367 dikurangi dengan N, ya. Atau 366 dikurangi dengan N ditambah dengan 1, ya. Oke, jadi saya punya. Oke, jadi kalau begitu, ya, ada sekian banyak cara, ya. Kalau saya ingin punya N orang yang punya ulang tahun yang berbeda semuanya, ya. Ya. Oke. Dan karena itu peluangnya itu akan sama dengan nilai ini semuanya dibagi dengan 366 pangkat N, ya. Karena kan, ya, banyaknya kemungkinan, ya. Itu saya punya 366 pangkat N, ya. Jadi saya dapatkan peluangnya akan sama dengan ini, ya. Ya. Kalau saya inginkan semuanya berbeda, ya. Oke. Kalau begitu ini peluang gagal, kan? Ya. Atau oke, bisa kita katakan juga ini peluang sukses juga boleh, ya. Jadi kalau gitu kalau ini kita katakan peluang gagal, peluang suksesnya adalah ini, kan? Ya. Yaitu 1 dikurangi dengan PN, ya. Oke. Nah, saya inginkan bahwasanya peluang suksesnya ini harus lebih besar atau sama dengan setengah tadi, ya. Saya inginkan tadi ini, kan? Mana? Bahwasanya sedikitnya ada 2, ya. Ada 2 yang sama ulang tahunnya, ya. Ada 2 yang sama. Jadi itu peluang, kalau itu kita katakan peluang sukses, maka tadi ini merupakan peluang gagalnya, ya. Kalau tidak ada 2 paling sedikit yang sama, artinya semuanya beda. Kalau semuanya beda, peluangnya ini. Kalau gitu peluang suksesnya adalah komplemennya, ya. 1 dikurangi dengan peluang ini semua. Dan ini saya syaratkan, ya, harus lebih besar dari setengah, ya. Oke. Kapan itu dia lebih besar daripada setengah atau sama dengan setengah, paling sedikit setengah, jika N-nya lebih besar atau sama dengan 23, ya. Ya. Oke. Jadi menurut teori peluang ini, ya, teori peluang, kalau Anda kumpulkan, ya, 23 orang paling sedikit, maka peluangnya ada 2 orang diantaranya yang punya ulang tahun yang sama, itu setengah, ya. 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 Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukup sekian, ya, kuliah hari ini. Terima kasih semuanya, ya.